Ayolah, nggak usah manja, nggak usah lebay, dihina, dihujat, dikritik, di sepak bola itu hal biasa, lumrah, normal, dan terjadi di seluruh dunia. Kalau nggak mau dihina, dihujat, jangan main bola, rebahan aja di rumah. Pemain sekelas Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho itu juga sudah kenyang sekali hujatan, cacian, makian. Tapi itulah yang membentuk mental mereka. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini. Walaupun Indonesia sudah tersingkir dari Piala AFF saudara-saudara, tetapi ini kekecewaannya banyak supporter itu masih terasa saudara. Bukan hanya supporter Indonesia, supporter luar juga ternyata kecewa. Mereka diduga mulai bergerilya menyerang, menghina, menghujat para pemain tim nasional Indonesia, baik yang tampil di Piala AFF kemarin maupun yang tidak bisa bergabung karena bukan kalender FIFA. Nah, kalau sudah perhatikan itu di kolom-kolom komentar di media sosial pemain-pemain Indonesia itu banyak sekali komentar yang menghina, menghujat, termasuk juga di timnas sendiri, di media sosialnya timnas Indonesia itu juga banyak sekali, dan itu ternyata membuat PSSI risau, membuat PSSI cemas, membuat PSSI khawatir kalau pemain ini sering dihujat, dihina, dicaci maki, itu nanti mereka khawatir kalau pemain-pemain ini nanti nggak mau lagi membela tim nasional Indonesia. Dan kalau dia nggak mau membela tim nasional Indonesia, itu nanti PSSI takut Indonesia nggak punya pemain. Nah, itu jadi di mereka PSSI meminta supaya ya udahlah, nggak usah dihujat, kasihan mereka sudah begini begitu bla 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 bu. Itu saudara-saudara, dan itu memang terjadi saudara-saudara. Dan bukan hanya sejak kegagalan di Piala AFF ini aja, tetapi sejak lama, saudara-saudara. Bahkan kalau saya amati itu sudah terjadi sejak di era media sosial. Ya, karena kan saudara-saudara tahu sendirilah, banyak pemain kita itu kalau menurut saya itu banci kamera. Butuh publikasi, haus popularitas, sehingga mereka main medsos juga hal-hal komen remeh-temeh kadang mereka respon juga. Hal-hal yang nggak penting mereka tangan mereka gatel. Semuanya dikomen, semuanya diposting, hal yang sebenarnya nggak perlu bagi pemain profesional. Akibatnya ya terganggu juga mereka kan, dan mereka juga harus siap dengan konsekuensi ketika gagal. Saudara-saudara, hidup ini kan tidak selalu indah, tidak selalu nyaman, tidak selalu enak. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah, dan ketika di bawah itulah mereka juga harus siap. Nah, inilah yang membuat PSSI khawatir. Dia sampai meminta supaya supporter lah, tolong pemain ini jangan dihujat, kasihan. Padahal yang menghujat juga bukan hanya fans Indonesia, fans Vietnam juga menghujat itu. Banyak saudara-saudara, kalau saudara perhatikan pemain-pemain itu yang dihujat, diserang secara di media sosial secara brutal. Justin Hubner itu yang paling sering tuh, karena Justin Hubner juga reseh tuh. Kemarin waktu kalah dari Vietnam juga dia ikut sempat ngomentari. Nah, itu sebenarnya nggak perlu juga kayak begitu, Justin, lu pemain profesional, Anda pemain sepak bola, fokus aja di lapangan, fokus aja main bola. Medsos Anda biar diurus istrimu, atau kalau punya manajer biar diurus manajer. Kamu fokus aja main bola, kemudian posting aja tentang prestasimu di Fortuna Sittard. Misalnya kau bikin gol atau bikin clean sheet atau apa, itu aja. Nggak usah ikut-ikutan mengomentari hal-hal yang tidak penting yang seharusnya itu dikomentari oleh supporter. Itu Justin Hubner. Kemudian Mark juga sama aja. Mark, kemudian Tom Hai, bahkan banyaklah saudara-saudara, Eliano Reinders, bahkan Sadir Ramdhani yang jadi cadangan juga sama aja. Dan itulah, ya itu fenomena yang tidak bisa kita kesamping, tidak bisa dihindari saudara-saudara di era media sosial.
Di zaman sekarang ini media sosial itu semua orang bisa punya akun media sosial, semua orang bisa berkomentar di situ, semua orang bisa posting apa saja di situ, semua orang bisa melampiaskan apapun di situ. Dan itu tidak ada saringannya. Jadi ya menurut saya wajar saja, normal saja kalau ada yang menghujat pemain, pelatih. John Herdman juga kena semprot tuh, banyak tuh. Banyak kalau sudah perhatikan. Itu juga kena semprot, dibanding-bandingkan dengan Sintayong, dibanding-bandingkan dengan Patrick Kluivert, dibanding-bandingkan dengan Simon McManamy. Itu banyak sih, dan itu normal di era seperti sekarang ini. Normal, saudara-saudara. Wajar saja, nggak usah terlalu dipermasalahkan, nggak usah. Dan pemain juga nggak usah terlalu dianggap serius. Anda itu fokus saja main bola. Kalau nanti Anda di sepak bola berprestasi, Anda membawa klub Anda juara, Anda mencetak banyak gol, Anda tampil bagus sebagai back, sebagai gelandang, sebagai kiper, apapun itulah, di posisi Anda itu pasti dengan sendirinya pujian itu akan muncul. Orang itu tidak harus selalu hidup dalam pujian. Kadang juga butuh kritikan, butuh cacian, butuh hinaan, butuh hujatan. Itu hukum alam, saudara-saudara. Hukum alam. Hidup itu seperti itu. Tidak mungkin 100% orang suka Anda. Tidak mungkin. Pasti ada yang nggak suka. Dan ya terima saja. Kecuali itu orang itu sudah melakukan kriminal. Misalnya Anda dipukul, Anda ditusuk pakai pisau, Anda ditembak pakai AK-47, itu sudah menjurus ke kriminal, tidak bisa ditoleransi lagi. Tetapi kalau masih hanya sebatas komentar, menyinyir, itu biasa saja, nggak usah terlalu dianggap serius. Anda perhatikan pemain-pemain dunia, pemain-pemain internasional, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, siapa lagi? Kylian Mbappe, Erling Haaland, itu Anda lihat. Isinya kan caci maki semua. Meme. Parodi, video-video parodi. Menghina mereka. Semuanya dihina. Mulai dari gaya rambut, gaya berbicara. Bukan hanya soal main di lapangan. Macam-macam. Keluarganya, ayahnya, kakeknya, neneknya, semua dihina. Itu di seluruh dunia, dan yang menghina bukan hanya orang-orang di rival klubnya, semua orang itu, mereka itu mengalami itu, dan mereka juga biasa-biasa aja, santai, nggak ada yang sampai digugat ke pengadilan, nggak ada yang sampai dilaporkan ke polisi juga nggak ada. Dan pengurus klubnya, pengurus asosiasi sepak bola di negara mereka, petinggi klub atau manajemennya atau apa juga tidak komplain, tidak mengeluh, tidak meminta untuk supporter supaya tidak mengkritik mereka. Itu biasa saja bagi mereka, saudara-saudara. Dan walaupun banyak kritik, hinaan, hujatan, caci maki yang nggak jelas, yang tidak murni urusan teknis sepak bola di lapangan, toh mereka tetap masih eksis selama bertahun-tahun. Cristiano Ronaldo sampai umur 42 atau 40 berapa itu masih ikut Piala Dunia. Lionel Messi juga sama, umur 39 masih hebat main di Piala Dunia. Kylian Mbappe juga sama saja, masih rajin cetak gol di Prancis, Real Madrid. Neymar juga sama, Erling Haaland, bahkan Lamine Yamal yang masih bocah kayak begitu aja juga sudah banyak sekali yang hater dia. Ya itu normal, itu sepak bola. Olahraga, public figure, bukan hanya di sepak bola, di olahraga, artis, tokoh politik ternama, orang terkenal, itu selalu pasti akan ada hal seperti itu. Dan itu normal, biasa, nggak usah terlalu berlebihan di responnya. Santai saja, justru jadikan hinaan, cacian, kritik, hujatan itu sebagai cambuk, sebagai pelecut, sebagai motivasi untuk Anda bisa menjadi jauh lebih bagus. Anggap aja itu sebagai bensin. Justru dengan hujatan Anda ingin membuktikan kepada orang yang menghujat Anda bahwa Anda tidak seperti yang dikatakan di situ. Bahwa Anda ingin mempermalukan orang yang menghujat Anda, menghina Anda dengan prestasi level dunia. Misalnya lolos ke Piala Dunia, juara Piala Asia, bukan sekedar Piala AFF.
Diingat saudara-saudara, sepak bola itu adalah olahraga kontak fisik. Fight di situ, keras, benturan, kemudian tendang. Keras lah saudara-saudara, keras. Keras itu bukan kasar ya. Beda keras dan kasar itu beda. Ini keras, olahraga keras, kontak fisik. Pokoknya olahraga yang menggunakan kontak fisik itu keras. Kalau kayak badminton, kayak tenis itu kan dia nggak pakai kontak fisik. Itu dia nggak, bukan olahraga keras. Tetapi olahraga kayak begini, sepak bola, basket, kemudian apalagi futsal, tinju sudah jelas. Yang berkontak, berduel, hadap-hadapan itu olahraga keras itu ya jiwa sepak bola. Karena itu pun lingkungan, atmosfer di sepak bola itu juga keras. Ada supporter di situ yang datang ke stadion maki-maki, mencaci maki, menggunakan kebun binatang semua dikeluarin. Ya itulah sepak bola. Esensi dari sepak bola itu ya seperti itu. Ada kadang bentrokan di luar pertandingan. Ya itulah sepak bola keras. Jadi kalau orang berkecimpung di sepak bola tetapi tidak boleh dihina, tidak boleh dihujat, tidak boleh dikritik, tidak boleh dikeras, menggunakan keras verbal, itu ya rebahan aja lah di rumah. rebahan aja di rumah, tidur, apalah, main sabun atau apalah gitu. Itu aja. Jadi itulah sepak bola ya seperti itu. Ketika seseorang pemain itu sudah memutuskan untuk terjun di sepak bola, di olahraga profesional, ya segala konsekuensinya harus siap diterima. Bukan hanya pujian yang Anda tunggu, tetapi juga harus ada hinaan, cacian, makian, hujatan seperti itu. Itulah ya esensi sepak bola itu. Yang penting tidak kriminal, itu aja. Tidak kriminal, tidak membunuh, tidak memukul, tidak menembak, menusuk, kayak begitu. Selama masih ucapan verbal, tulisan di media sosial itu ya biasa aja, cuekin aja lah. Cuekin aja, nanti seiring berjalannya waktu, ketika Anda bermain bagus, ketika Anda sukses mempersembahkan prestasi, itu kan hinaan-hinaan itu akan berubah dengan sendirinya. Anda lihat ISO Speed, haternya Lionel Messi nomor 1, tapi ketika dia lihat Lionel Messi gak kalah di Piala Dunia, final lawan Spanyol menangis, dia juga iba juga. Jadi itu normal saudara-saudara, gak usah terlalu berlebihan, gak usah direspon yang terlalu lebay. Karena kalau ini terlalu lebay, pemain terlalu di overprotected, itu juga nanti tidak bagus. Pemain akan manja, pemain akan lembek, loyo, dan itu yang rugi juga tim kita sendiri yang rugi. Pemain tidak bisa fight, pemain sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit komplain, sedikit-sedikit begini begitu, itu rugi kita nanti sendiri. Kesimpulannya saudara-saudara, jadi pemain itu, jadilah pesepak bola profesional itu yang tahan banting, yang tangguh, tidak lebay, tidak loyo, tidak manja, tidak lembek. Itu yang perlu Anda miliki sebagai pemain-pemain profesional. Dan sebagai pemain Eropa ya seharusnya itu udah paham itulah. Sudah digembleng di sana, mental, fisik semua diberikan. Beda dengan pemain lokal di Liga Konoha. Tetapi ya itu pengaruh juga saudara-saudara, pengaruh juga karena ya terbiasalah pemain-pemain pemain-pemain abroad yang tadinya diaspora itu ketika kembali kan ya pada akhirnya 11-12 dengan pemain lokal kualitasnya. Ya, jadi waktu dulu M. Tahir itu pernah berwawancara menyatakan pemain diaspora, pemain keturunan, pemain naturalisasi itu kualitasnya nggak beda jauh dengan pemain lokal. Ya, sekarang terbukti kan? Sekarang terbukti. Jadi dulu Tahir itu dapat hujatan, dapat kecaman, dinyinyirin orang-orang. Dan itu ya dia terima, sekarang terbukti. Dan waktu itu Tahir juga nggak terus manja, nggak digugat, nggak lembek juga nggak. Dia tetap santai aja, tetap main bola kayak biasanya walaupun disorakin. Disorakin tidak masalah. Tetapi ya benar itu kan sekarang, karena ya terbukti lah. Setidaknya di Piala AFF kemarin, di Piala A, di fase grup itu terbukti sekali bahwa kualitas pemain lokal ketika pemain diaspora ketika sudah bermain di liga lokal
Ya nggak beda jauh dengan pemain-pemain lokal pada umumnya. Dan pelatih sekelas John Herdman, pelatih sekelas Piala Dunia, ketika melatih tinggal di Indonesia, di Konoha, dan mengamati sepak terjang pemain-pemain di liga lokal, kemudian suruh menangani tim nasional dengan materi pemain-pemain dari liga lokal, ya hasilnya begini. Ya itulah saudara-saudara, makanya saya nggak tahu ini rumusnya apalah. Saya nggak tahu ini apakah harus dibongkar semuanya pondasinya atau bagaimana, atau butuh revolusi yang benar-benar total, atau semua pengurus PSSI diganti, kemudian dimunculkan lagi orang-orang yang benar-benar baru, generasi baru yang benar-benar visioner, yang tidak punya kepentingan, atau bagaimana, saya juga kurang paham. Tapi ya yang jelas saudara-saudara, soal menghina, menghujat pemain, kritik itu biasa saja. Pemain naturalisasi, pemain diaspora itu bukan dewa. Tidak perlu disanjung berlebihan. Tidak perlu dipuja-puja berlebihan. Itu sama dengan kita semua, sama manusia. Kalau mereka gagal, jelek, buruk, ya kritik, habis, hajar. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari New York sampai San Francisco, dari London sampai Istanbul, dari Zimbabwe sampai Vanuatu. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita bacotin, semua sudah kita gibahin, semua sudah kita cangkeman secara bebas. Yang penting sopan. Hari ini saudara-saudara, hari ini kita bicara soal ini, lagi rame tentang pemain tim nasional Indonesia yang dihujat, dikritik, dicaci maki, dihajar oleh supporter, baik supporter lokal maupun supporter interlokal. Dan PSSI memberikan pembelaan, dia meminta supaya pemain-pemain ini tidak dihujat, tidak dikritik, tidak dicaci maki, supaya nanti mereka, takutnya PSSI kalau pemain-pemain ini terlalu banyak direcokin, itu nanti tidak mau membela tim nasional Indonesia lagi. Waduh, kacau. Paradigma, pola pikir yang kacau itu. Apa ya, runutan logikanya itu hancur itu. Namanya public figure, namanya pemain bola profesional, apalagi itu artis, kemudian tokoh publik, itu ya mau tidak mau Anda harus dikritik, mau tidak mau Anda harus dihujat, Anda harus dicaci maki. Itu aja. Kalau memang nggak mau dihujat, nggak mau dicaci maki, ya rebahan di rumah lah, tidur, cuci piring di rumah. Itu aja. Jadi ya itu sebuah konsekuensi lain. Dan janganlah jadi pemain bola yang lembek, yang manja, yang loyo, yang dikit-dikit mengeluh. Jadilah orang yang tangguh. Pemain bola yang tangguh. Sepak bola itu adalah olahraga keras, kontak fisik. Sepak bola, basket, tinju udah pastilah. Futsal itu semua olahraga keras, olahraga kontak fisik. Kalau Anda hidupnya loyo, sedikit-sedikit baru dihina secara verbal aja Anda sudah mengeluh, ya mau jadi apa? Generasi emas 2025 jadi Indonesia cemas lah itu. Jadi santai aja, santai. Dan PSSI juga nggak usah merespon berlebihan. Kalau pertandingan kalah kok itu postingan di sosial medianya kok tidak diposting. Tapi kalau menang kok keluar-keluar. Ya kayak begitu tuh nggak perlu. Ya biarin aja itu dibanjiri kolom komentarnya, dibanjiri hujatan, dibanjiri kritikan. Justru kritikan, hujatan itu akan membuat orang itu semakin tangguh. Contohlah Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, siapa lagi? Kylian Mbappe, Erling Haaland, Rodri, Lamine Yamal, Ronaldinho, kayak begitu. Itu kan mereka itu kurang apa lagi dihujat di seluruh dunia. Tapi mereka tetap eksis dan menunjukkan bahwa mereka pemain yang hebat dan legend. Nah, ya semoga itu terjadi juga di Indonesia sih. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah
kebetulan. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton, tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, ini hanya bola, kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka.